Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel Eko Dharma Putra Bongkla. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, pada video konten kali ini teman-teman, saya ingin memindahkan ini bahan tunas kelapa calon bonsai teman-teman, yang saya set awalnya dari tunas di media air teman-teman. Ini sudah berjalan sekitar 5 bulan lebih teman-teman ya. Ini saya dapatkan saat itu masih daun satu teman-teman ya, masih bentuk. Dan saya akan menggunakan pot ceper teman-teman ya, dari dini teman-teman ya. Pot ceper agar seperti bonsai teman-teman, seperti bahan dua ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman ini alas kita siapkan dulu teman-teman, alas potnya. Seperti biasa teman-teman, dengan ini teman-teman, dengan media aslinya teman-teman, habitatnya ini sabut kelapa. Ini sabut kelapa berfungsi sebagai penyimpan air teman-teman ya, juga sebagai drainase air. Sekalian ini pupuk organik ya teman-teman. Seluruh bahan bonsai saya teman-teman, saya pergunakan ini mayoritas sabut kelapa teman-teman ya, dicampur tanah biasa. Oke teman, sudah alasnya teman-teman, kita persiapkan. Dan ini teman-teman, tanahnya tanah biasa aja teman-teman, namun juga bercampur sabut teman-teman ya. Namun terlebih dahulu kita cek bahan yang akan kita pindahkan teman-teman. Dan ini masih media air teman-teman, kita buang terlebih dahulu airnya teman. Ini di dalam air sudah saya rendam kurang lebih 3 bulan teman-teman ya. Kalau tidak salah saya, ini pertama saya buat ini awal-awal Oktober teman-teman. Kita buka teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, ini akar sudah mulai banyak teman-teman, dan dia sudah mulai menggulung di bawah ini teman-teman. Untuk itu memang dari pertama saya set ini memang untuk di media ceper teman-teman, makanya saya mengkandaskan ini akar ini teman-teman, agar dia bergulung di bawah, dan dia lama-kelamaan nanti akan naik sendiri teman-teman ya, karena desakan akar ini sudah mulai naik sendiri teman-teman di medianya. Oke teman-teman, kita buka sedikit teman, namun tidak kita hancurkan ya teman-teman. Ini selain untuk konten, saya memang membuat bonsai ini teman-teman ya. Nah, jika hanya untuk kepentingan konten teman-teman, ini bisa saja saya buka keseluruhannya teman-teman untuk mempamerkan akar ini. Namun setelah itu saya tidak akan lagi bisa mengupdate ini teman-teman ya. Nah, ini insya Allah akan saya update perkembangannya sampai bahan ini menjadi bonsai teman-teman ya. Namun saat ini kita masih memprogram teman, ini masihlah tunas kelapa teman-teman ya. Umurnya berjalan 5 bulan lebih teman-teman ya, berjalan 6 bulan ya teman-teman kurang lebih. Dan nanti setelah ini melapuk teman, ini akan gampang saja kita membukanya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Dan setelah itu kita teman-teman, setelah itu kita rawat sedikit tapisnya teman-teman ya. Tanpa basa-basi lagi teman, kita tanam. Kita berikan sedikit tanah teman-teman ya, alasnya. Oke teman-teman, kita taruh seperti ini ya teman-teman. Oke teman ya, ini akar menggulung. Nah, ini akan kita timbun teman-teman ya. Ini satu saat nanti ini akan kita ekspos. Untuk jangka panjangnya teman-teman, ini masih akan bisa kita angkat ya teman-teman. Kita angkat lebih tinggi jika kita rasa sudah mapan akarnya di bawah, bisa kita angkat lebih tinggi teman-teman ya. Seperti program adenium teman-teman. Adenium itu jika bonggolnya sudah besar, tinggal kita angkat ya teman-teman. Ini insya Allah dia akan
mudah beradaptasi di media cepernya teman-teman, karena akar serabut teman-teman sudah kita biasakan mencari nutrisi ya teman-teman. Dengan adanya media sabut di dalam ini selama 3 bulan, itu artinya teman-teman akar serabut yang sudah muncul ini dia sudah bisa mandiri teman-teman, tidak manja lagi ya teman-teman, karena kita sudah membiasakannya mau memberikan nutrisi teman-teman. Oke teman, kita siram sedikit. Oh iya teman-teman, ini malam tadi saya juga memindahkan satu bahan saya yang sudah besar teman-teman, yang sudah lebih 1,5 tahun teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa wulung. Malam tadi saya pindahkan teman-teman, namun tidak sempat saya buatkan konten teman karena hari malam. Teman-teman, kita tambahkan lagi medianya teman-teman. Nah ini tanahnya bahan pupuk organik aja semua teman. Kita timbun sedikit akar ini teman-teman ya, jangan langsung kita ekspos akar ini teman-teman, karena akar ini masihlah muda teman-teman, masih berusia 6 bulan. Oke teman-teman, ini maaf teman-teman, saya tidak mengedit video agar kita bisa menikmati prosesnya teman-teman tanpa edit ya teman. Maaf teman-teman, saya belum bisa membuat video yang ada editan before dan afternya teman-teman, karena saya belum bisa mengedit video teman-teman ya. Jadi untuk sementara teman-teman kita nikmati saja prosesnya teman-teman. Oke teman-teman, kita siram lagi sedikit teman. Usahakan akar ini tertutup sementara teman-teman ya. Nanti jika dia kira-kira 2 atau 3 bulan nanti kita buka lagi sabutnya nih teman, jika dia sudah mulai lapuk teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk sementara cukup segini dulu teman-teman. Nanti ini bisa kita tambahkan lumut ya teman-teman ya. Berhubung saya lumut sudah habis ini teman-teman, karena dipergunakan untuk bahan wulung saya ini. Bisa kita sedikit intip akarnya teman-teman. Nah ini bisa kita sobek saja sedikit teman, namun tidak kita lepas teman-teman ya. Kita hanya melihat akar serabutnya, akar yang sudah ada teman-teman. Wah ini akar serabutnya nih. Nah ini teman-teman, akarnya sudah mulai memerah teman-teman. Ini tidak masalah teman-teman ya, tidak akan stres karena akar serabut di bawah sudah banyak teman-teman. Agar lebih cepat terlihat lapuk dia teman ya, kita kopek saja seperti ini teman. Astaga, terlewat teman-teman.
Oke teman, ini bisa kita pasang lagi nanti. Kita lihat akarnya teman, ada berapa teman-teman. Udah usia jalan 6 bulan ini teman. 1 2 3 4 5 6 7, masih ada 7 ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya juga sudah pernah kita cek ini teman, saat program akar mengelilingi watok teman. Ini baru ada 7, dan kemungkinan ini akan bisa kita oleskan lagi bawang merah ya teman-teman ya, untuk tetap merangsang pertumbuhan akar. Dan sementara teman-teman ini tetap kita pertahankan untuk sebagai groundnya dan sebagai penunjang kesuburannya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tapis bisa kita bersihkan sedikit teman-teman. Ini berhubung beberapa hari lalu saya tarik-tarik saja teman, belum terlalu saya rapikan teman-teman ya. Nah ini teman-teman udah kita bersihkan, kita rapikan sedikit teman-teman yang bekas-bekas tepian lama ini. Sepertinya tidak usah kita paksa dulu teman-teman, kita biarkan dulu dia beradaptasi beberapa hari ini. Setelah itu baru kita buang tapisnya. Alhamdulillah dia sudah pecah daun ini teman-teman. Inilah baru belajar pecah daun ya teman-teman. Ini ada spasinya teman. Nah, ini masih menyangkut ujungnya, bisa kita buang saja teman. Dan ini zoom deh, ini gejala pecah daun alami ya teman-teman di usia 6 bulan ini teman-teman, jalan 6 bulan. Nah, ini bukan saya sobek teman-teman, beginilah proses pecah daun sebelum dia pecah daun full ya teman-teman. Dia bertahap. Ini kurang lebih 6 bulan ke depan atau 8 bulan baru dia bisa full pecah daun ya teman-teman. Okelah teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang satu ini teman-teman, bahan penceper. Ini bonsai kelapa ulung juga teman-teman, baru saya pindah malam tadi. Saya hanya punya sedikit lumut, jadi saya pergunakan saja pada bahan ulung ini teman-teman ya. Oke teman, berhubung ini sudah ada daun yang stres satu sudah menua, ini kita pangkas saja teman. Ini talinya belum saya buka teman, kita buka saja dan kita rapikan ini sedikit teman-teman, lapisnya nih. Agar menjaga keseimbangannya teman-teman ya, cukup sampai segini dulu teman, jangan dihabiskan dulu. Ini masih ada satu daun yang rusak teman-teman ya, kita pangkas juga teman-teman. Bahan ulung ini sudah lebih 2 tahun ini teman-teman ya, namun dia masih betah menjadi pemula teman-teman. Umurnya sudah lama nih teman-teman, terlihat dari bonggolnya teman-teman. Ini bonggol tidak bisa kita akali teman-teman ya, tidak bisa kita lem ataupun kita sambung teman-teman ya. Ini asli bonggolnya teman-teman sudah terbentuk ini teman, kurang lebih 4 jari teman-teman ya. Namun dia belum ada tanda-tanda pecah daun. Ini bukan pecah daun teman-teman, ini robek karena saya sering mengoles-ngoleskan pestisida menggunakan ini teman-teman. Jadi dia robek teman-teman. Ini bukan pecah daun, bukan saya sengaja teman-teman. Ini karena bagian dari perawatan. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, saya perlihatkan juga ini teman-teman, bonsai kelapa ceper. Ini malam tadi juga baru saya tarik tapisnya teman-teman ya, namun belum saya bersihkan. Kita biarkan saja dulu teman-teman, karena ini masih lembek teman-teman ya, agar kita mudah melakukan perawatan selanjutnya. Dan ini juga bukan saya robek-robek ya teman-teman. Nah ini lihat zoom kak, ini ada jarak spasinya teman-teman. Ini bukan pecah daun buatan teman-teman ya, ini asli dia belajar pecah daun, belajar ya teman-teman, namun belum dia full pecah daun. Oke teman-teman, ditunggu dukungannya, like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.